Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 literasi data akan mempresentasikan mengenai materi legal and ethical issues associated with data. Anggota kelompok kami itu yang pertama Arya Pramudita, kedua Udin Salimah, tiga saya sendiri Muhammad Akum Farid, keempat Muhammad Agil Fahrozi, dan kelima Rizka Rahmadina. Pertama, hukum di Indonesia. Definisi hukum secara umum sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang tujuannya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menjaga keadilan, dan mencegah adanya timbulnya kekacauan. Kemudian untuk hukum yang digunakan di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum yang ada di Eropa, kemudian hukum agama, dan hukum adat. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Yang kedua, jerat hukum tindakan cracking. Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Cracking juga merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di dalamnya memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah mengenai standar internasional, yaitu GDPR. GDPR ini merupakan singkatan dari General Data Protection Regulation. Jadi GDPR ini adalah peraturan mengenai data privacy yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data penduduk Uni Eropa. Jadi General Data Protection Regulation ini juga jadi salah satu pertimbangan dalam menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data secara parsial. Yang sering menjadi acuan utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE beserta dua aturan pelaksananya. Lalu selanjutnya ada tata kelola data di Indonesia. Jadi tata kelola data di Indonesia disebut juga sebagai Satu Data Indonesia. Jadi Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Jadi maksud dan tujuan dibentuknya Satu Data Indonesia adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ada standar internasional yaitu ISO 27001. ISO 27001 tahun 2013 adalah sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau disebut SMKI atau Information Security Management System atau disingkat ISMS yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi ISO 27001, dia meliputi 5 area, yaitu yang pertama, tata kelola keamanan informasi, kedua, manajemen risiko keamanan informasi, ketiga, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, keempat, pengelolaan aset informasi, dan yang kelima, teknologi keamanan informasi.
Nah, ISO 27001 ini dia masuk ke Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016, yaitu tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Yang keempat, ada regulasi data atau ICT atau TIK dalam Indonesia. Nah, regulasi ICT ini memiliki cabang. Cabang pertama ada hukum. Dari hukum itu juga memiliki cabang, itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Terus juga regulasi ICT ini ada hukum cyber. Terus juga di dalam ICT ini memiliki cabang juga, yaitu informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Nah, undang-undang yang mengatur regulasi ICT di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan frekuensi dan satelit. Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Terus juga ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dan juga ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia. Sekian aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penampilan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.